Di awal film ada seorang pria yang bernama Yongi. Dia membawa sebuah bata lalu menghantamkannya pada salah satu siswa di sekolah yang bernama Myung-hun. Yongi melakukan itu disebabkan karena amarahnya yang memuncak ketika Myung-hun menghina ibu Yongi. Tentu saja akibat itu Yongi dibawa ke kantor sekolah untuk dinasihati sekaligus diintimidasi oleh orang tua Myung-hun yang datang. Untungnya ada sang ibu yang datang untuk membawa Yongi pulang ke rumah karena sebelumnya ibu Yongi ini mendapatkan panggilan dari pihak sekolah kalau Yongi telah berbuat onar. Dan orang tua Myung-hun juga meminta uang 3 juta won sebagai bentuk permintaan maaf jika kasus ini tidak mau dibawa ke ranah hukum. Yongi seorang remaja pekerja keras. Di balik kesibukannya sekolah, ia masih saja menyempatkan waktu untuk bekerja di salah satu restoran kecil di daerahnya. Yongi tinggal di rumah bersama ibu dan ayah tirinya yang jahat, dan di rumahnya juga ada adik sambung yang bernama Kim Hayan. Yongi melihat beberapa gambar di negeri orang yang mana jika uang sudah terkumpul maka ia akan segera pergi dari Korea ini. Bukan tanpa alasan Yongi melakukan itu, ya karena dirinya sudah muak dengan perlakuan sang ayah yang selalu menyiksanya dan menyiksa sang ibu. Esok harinya Yongi memilih bolos sekolah karena ia akan mencari uang sebanyak-banyaknya untuk pergi dari Korea bersama sang ibu. Hari itu Yongi mendapatkan perintah dari sang bos untuk mengantarkan makanan kepada Bumsik. Makanan yang dipesan Bumsik ternyata untuk merayakan ulang tahun anaknya. Benar saja ketika Yongi sampai, Bumsik langsung memberikan makanan itu pada anaknya yang bernama Hyunwoo. Bumsik meminta maaf pada sang anak bahwa tahun ini ia tidak bisa memberikan hadiah untuk ulang tahunnya. Yongi yang merasa kasihan melihat Hyunwoo akhirnya berinisiatif untuk mengajak jalan-jalan menaiki sebuah motor. Yongi dan Hyunwoo pulang larut malam. Yongi mengantarkan Hyunwoo hingga depan pintu rumahnya. Namun ketika Yongi pulang dan Hyunwoo masuk ke rumahnya, ternyata Bumsik sedang dihajar oleh beberapa orang anggota gangster. Ya karena Bumsik ini memiliki hutang yang sangat besar. Tentu saja Hyunwoo yang melihat sang ayah menderita mencoba untuk menghentikan para gangster agar tidak menyiksa sang ayah. Namun sayang sekali para gangster ini tidak pandang bulu. 아빠 친구들이랑 얘기 좀 해야 되니까 좀 나. 형아. 안 논다. Lalu esok harinya Yongi seperti biasa pergi ke tempat kerjanya. Namun saat ini Yongi bukannya bekerja, namun Yongi datang untuk meminjam uang pada sang bos yang bernama Gojun. 제가 진짜 꼭 필요해서 그러거든요. Sayang sekali hari itu Gojun tidak bisa memberikan pinjaman pada Yongi, ya karena omset restoran ini sedang minus dan Gojun merasa bahwa uang yang Yongi pinjam itu terlalu banyak karena Yongi meminjam uang sebanyak 3 juta won. 아니 내가 힘들다고 내가 그만큼 아니, 그 정도는 니네 아버지한테 가서 얘기. 아무래도 아니, 네, 드셔요. 네. Singkat cerita, ketika Yongi sedang melamun di depan pintu, para gangster yang keluar dari restoran ini membuatnya jatuh tersungkur. Lalu setelahnya, ketua geng yang bernama CG ini mengatakan, 언제 왔어요, 너네? pada malam harinya ketika Yongi akan pulang ke rumahnya, tiba-tiba ia dihantam oleh bata dari arah belakang. Dan ternyata orang yang memukul Yongi adalah kakak dari Myung-hun yang telah Yongi hajar di sekolah. Yongi menjelaskan bahwa dirinya melakukan itu karena Myung-hun telah menghina ibunya. Namun Myung-hun mengelak bahwa ia tidak melakukan apa yang Yongi sebutkan tadi. Lalu setelahnya, meskipun Yongi sudah dihajar oleh beberapa orang, namun ia tidak memperdulikan rasa sakitnya itu. Singkat cerita, ketika Yongi akan bekerja, Kim Hayan menanyakan tentang kejadian semalam kenapa Yongi wajahnya babak belur. Namun Yongi mengabaikan pertanyaan adiknya ini. Tentu saja Kim Hayan kesal karena pertanyaannya diacuhkan begitu saja oleh Yongi. Dan pada akhirnya Kim Hayan membuang kunci motor yang akan digunakan oleh Yongi untuk bekerja.
Malam harinya ketika Yeongi baru selesai bekerja, ia didatangi oleh anak buah Siji yang bernama Taeguk. Malam itu Taeguk menyerahkan uang sebanyak 3 juta won kepada Yeongi. Dan Taeguk mengatakan bahwa uang itu dari bosnya. Pada esok harinya, Yeongi bersama sang ibu pergi ke sekolah untuk menyerahkan uang 3 juta won itu sebagai bentuk perdamaian karena beberapa hari yang lalu Yeongi telah mengajar Myung-hun. Dan sepulangnya dari sekolah, sang ibu marah pada Yeongi karena ibunya khawatir Yeongi mendapatkan uang itu dari hasil mencuri. Kabar tentang Yeongi yang telah mengajar Myung-hun di sekolah sekarang sampai ke telinga ayah tirinya. Dan akibat itu pun Yeongi dihajar habis-habisan oleh sang ayah hingga terluka. 개짓거리를 하고 다니길래. 연기야. Pada esok harinya Yeongi dipecat oleh Gojun karena ia kecewa tentang perilakunya tempo hari menggebrak meja. Dan Gojun menambahkan bahwa Yeongi sekarang tidak cocok lagi untuk bekerja karena penampilannya sangat tidak enak untuk dilihat. Malam harinya Yeongi mendatangi tempat Siji karena beberapa hari yang lalu Siji telah memberinya uang sebanyak 3 juta won. Dan Yeongi datang ke tempat ini memiliki maksud untuk meminta pekerjaan pada Siji. Pada awalnya Siji menolak untuk mempekerjakan Yeongi karena Siji melihat bahwa Yeongi tidak akan bisa melakukan pekerjaan kotor seperti ini. Namun karena kasihan akhirnya Siji menerima Yeongi. Lalu setelahnya Siji meminta agar Yeongi membuka topinya. 반성도 할 만하다. Hari ini Yeongi akan mulai bekerja, namun sebelum itu Yeongi diajarkan terlebih dahulu oleh Taeguk untuk menyalakan sebuah motor tanpa kunci. Karena pekerjaan kotor yang akan Yeongi lakukan adalah mencuri sepeda motor. Benar saja ketika malam harinya Yeongi dan Taeguk mulai melancarkan aksi pencurian ini. Yeongi kaget karena motor yang akan dia curi adalah motor Gojun mantan bosnya. Lalu setelahnya pada esok harinya, para anak buah Siji menyortir beberapa motor hasil curian. Dan di sini terlihat bahwa ada bosnya Siji bersama seorang calon wali kota. Setelah calon wali kota itu pergi, sang bos memuji kinerja Siji yang sangat baik. Karena bisnis pencurian dan bisnis pinjaman uang sekarang menjadi meningkat omsetnya berkat Siji. 사업 서너 개만 더 하다 보면은 야, 네 형들 금방 따라잡겠는데. Malam harinya Yeongi yang ingin mengenal lebih dekat siapa Siji akhirnya mendatanginya di markas. Dan di sini Siji menyambutnya dengan lumayan baik. Yeongi diberi makan oleh Siji, lalu setelahnya Yeongi menceritakan tentang kekacauan di kehidupan keluarganya. 엄마가 다음날 일어나서 봤는데 아빠가 집 나가고 엄마도 맨날 그랬어요. Lalu di akhir obrolan ini, Yeongi menanyakan alasan sebenarnya kenapa Siji waktu itu memberikan uang 3 juta won dengan cuma-cuma. 전 모르시잖아요. 그 돈 왜 주신 거예요? 300만 원. Singkat cerita pagi harinya ketika Kim Hayan sekolah, ia sengaja mendatangi Myung-hun yang sedang memegang beberapa bra siswa perempuan di sekolah. Kim Hayan memotretnya sebagai alat untuk mengancam Myung-hun agar tidak mengganggu Yeongi lagi. 한 번만 더 김연기 건드리면 싹 다 풀어버릴 거니까. Namun Myung-hun malah mengancam Yeongi bahwa dirinya akan membunuh Kim Hayan jika Yeongi tidak menghapus fotonya. Yang mana pada akhirnya Yeongi segera mendatangi Kim Hayan untuk merebut ponselnya yang digunakan untuk memfoto Myung-hun. Karena Yeongi khawatir
adiknya ini akan dibunuh Myung-hun. Singkat cerita, beberapa hari kemudian bosnya mendatangi Si-ji untuk memberikan sebuah misi, yaitu menjatuhkan salah satu politisi yang sekarang sudah tidak bisa diajak kompromi. Lalu pada malam harinya, Si-ji bersama para anak buahnya mulai mendiskusikan misi dari bosnya untuk menjatuhkan si politisi itu. 아니 뭐 퇴근 시간밖에 없습니다. 그때 뭐 차 태우자마자 쉐를 밟아보면 똥 갈기면서 말. Yeongi yang ikut berdiskusi bersama mereka menyarankan agar membuat sebuah skandal saja untuk menjatuhkan si politisi, ya karena cara tersebut terbilang cukup mudah dan cukup ampuh. Pada akhirnya Si-ji menggunakan cara skandal yang disarankan oleh Yeongi untuk menjatuhkan si politisi. Hari itu Taeguk membius supir yang akan menjemput si target. Lalu yang akan menyamar menjadi supir mobil itu adalah Bum-sik yang sebelumnya mereka hajar. Dan jika misi ini berhasil, maka Bum-sik akan mendapatkan keringanan untuk hutang-hutangnya. 뭔가? 예. 기사님 채무금이 어떻게 되시니 지금? Aksi pun dimulai, Yeongi masuk ke dalam bagasi mobil untuk berjaga-jaga jika si politisi ini kabur. Namun tetapi, Bum-sik malah membocorkan rencana ini pada si politisi. 고리되고 하는 놈들 아시죠? 그 놈들 좀 제발 잡아주세요. 그 새끼들이 하나밖에 없는 그 새끼들이요. Tentu saja Yeongi seketika langsung keluar dari mobilnya karena ia takut rencana ini akan gagal. Lalu setelahnya, Yeongi mencekok politisi ini dengan minuman alkohol. Pemotretan foto skandal pun selesai. Si-ji memberikan upah tambahan untuk Bum-sik karena telah mau ikut dalam foto skandal politisi ini. Setelahnya, Yeongi diberi tugas oleh Si-ji untuk memberikan foto skandal itu pada seseorang yang sangat ingin si politisi jatuh. 일 참 희한하게 한다 니네 형님. 응? Sepulangnya dari tugas menyerahkan foto skandal, Yeongi mendatangi Si-ji untuk meminta bantuan agar Si-ji membalaskan dendam pada teman-teman Myung-hun dan kakaknya. 형, Dan yang menjadi algojonya adalah Taeguk. Dia mendatangi tempat berkumpulnya teman-teman Myung-hun dan kakaknya. Pada esok harinya, markas Si-ji kedatangan Bum-sik yang meminta agar dirinya dibunuh saja. Ya, karena Bum-sik merasa sangat frustasi dengan tekanan para gangster ini. Bum-sik menyakiti dirinya sendiri, bahkan ia akan melompat dari atas jendela. Namun untungnya di sana ada Yeongi yang menahan Bum-sik agar tidak melompat. Karena merasa sangat kasihan pada Bum-sik, akhirnya Yeongi memberanikan diri untuk mengembalikan motor Bum-sik yang telah disita oleh Si-ji. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Yeongi mendapatkan tugas baru dari Si-ji untuk membawa uang dari seorang politisi dan memotong salah satu kakinya. Dan mau tidak mau, akhirnya Yeongi harus segera menjalankan tugas ini. Ketika di perjalanan pulang karena tugasnya telah selesai, Yeongi merasa pusing karena teringat dengan aksinya yang kejam dan brutal, memotong kaki seseorang. Bertepatan pada saat itu juga, motor yang dikendarai Yeongi hilang kendali. Kabar Yeongi yang jatuh dari motor terdengar oleh Si-ji, yang mana pada akhirnya Si-ji langsung mendatangi Taeguk karena ia sadar bahwa Taeguk ada kaitannya dengan ini semua. Ya, bisa dibilang bahwa yang menyabotase motor Yeongi agar celaka adalah Taeguk. Lalu, setelahnya inilah yang terjadi. Yeongi datang menemui Si-ji di markasnya untuk meminta maaf.
Bahkan Yeongi berinisiatif memotong jarinya untuk permohonan maaf karena telah mengacaukan tugas yang Siji berikan. Tentu saja Siji menahan tindakan yang akan Yeongi lakukan. Ya, karena secara tidak langsung Siji telah memaafkan Yeongi karena telah membuat kekacauan. Namun tetapi Yeongi malah menyerang Siji. Siji mati terbunuh di tangan Yeongi. Ya, meskipun awalnya Yeongi tidak ada niat untuk membunuhnya, namun tetapi di saat perkelahian terjadi, Siji terus-menerus menarik tangan Yeongi yang menyebabkan obeng itu tertancap di tenggorokannya. Yeongi sangat bersedih karena ia telah membunuh orang yang sudah membantunya dan tak disangka ternyata ibunya di rumah sudah meninggal terbunuh oleh ayah tirinya. Pada awalnya Yeongi akan menghajar sang ayah habis-habisan hingga meninggal. Namun ia dihalangi oleh Kim Hayan saat itu juga. Dan pada akhirnya Yeongi mengurungkan rencananya itu. Di akhir film, Yeongi menaiki motor bersama Kim Hayan untuk meninggalkan sang ayah di kota ini untuk pergi ke suatu tempat. Nah, itu dia gengs untuk alur cerita filmnya. Semoga kalian semua bisa terhibur ya dengan konten kali ini. Jangan lupa pantengin terus channel ini ya. Oke, see you next time. Bye-bye.